Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman, dan biarkan suaramu aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar. Karena malam ini, aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah hati yang tersimpan di Istana Kabut. Dan jika suka dengan kisah pengantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati, dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Di sebuah negeri yang jarang disebut dalam peta, tersembunyi kerajaan bernama Valdoria. Tanah yang selalu diselimuti kabut tipis keperakan. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia hidup, bergerak pelan, seakan menjaga setiap rahasia yang bernaung di dalamnya. Konon, kabut itu berasal dari sihir kuno yang melindungi kerajaan dari mara bahaya. Ia menenangkan siapapun yang lewat, membawa aroma lavender lembut yang bisa membuat siapapun merasa damai. Namun di balik kedamaian itu, tersimpan kisah cinta yang belum pernah selesai diceritakan. Dan malam ini, kisah itu menjadi dongeng untukmu. Di Istana Valdoria, hiduplah seorang putri bernama Serafin. Serafin dikenal bukan karena kecantikannya, bukan pula karena rambut keperakannya yang seperti bulan purnama, tetapi karena sesuatu yang aneh. Ia tidak pernah tersenyum, bukan karena ia tidak tahu bagaimana cara bersenyum, tetapi karena hatinya telah diselimuti sihir yang membuatnya tak bisa merasakan kebahagiaan. Sihir itu muncul sejak ia masih bayi, akibat kutukan dari ruh yang pernah tersakiti. Ayahnya, Raja Aldorin, telah memanggil ratusan tabib dan penyihir, namun tidak satu pun berhasil menghapus sihir itu. "Putriku," kata sang raja suatu malam, "suatu hari seseorang akan datang membawa cahaya yang mampu menembus kabut hatimu." Serafin hanya menunduk. Ia tidak percaya legenda-legenda seperti itu. Hidupnya terasa hampa, seakan dunia yang ia lihat tidak memiliki warna. Sampai suatu hari, seseorang datang. Di kaki bukit yang terletak di luar wilayah Valdoria, hiduplah seorang pemuda bernama Lorien. Lorien adalah pengembara. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi ia terkenal sebagai penyembuh yang tidak menggunakan sihir ataupun ramuan. Ia hanya menggunakan sesuatu yang sederhana, ketulusan. Hati Lorien penuh kasih. Siapapun yang berada di dekatnya selalu merasa tenang. Suaranya lembut seperti air sungai dan tatapannya hangat seperti matahari pagi. Suatu malam, ketika ia sedang beristirahat di sekitar hutan, angin membawa bisikan kabut Valdoria ke telinganya. "Datanglah, kami membutuhkanmu." Lorien membuka mata. Ia tidak terkejut. Ia tahu panggilan seperti itu bukan kebetulan.
Tanpa menunggu pagi, ia berjalan mengikuti kabut keperakan menuju istana Valdoria. Ketika Lorian sampai di istana, seluruh penjaga terkejut melihat kabut membuka jalan untuknya. Tak ada tamu lain yang pernah diperlakukan seperti itu. Raja Aldorin menemui Lorian dan menceritakan segalanya. Kutukan Serafin, kesedihan bertahun-tahun, dan harapan yang perlahan memudar. "Aku akan melihatnya," kata Lorian. Ketika pintu kamar Serafin dibuka, ia menemukan sang putri duduk di jendela menatap kabut di luar. "Serafin," panggil Lorian lembut. Putri itu menoleh dengan mata pudar. "Apa kau penyihir lain yang akan mencoba mengubah takdirku?" "Tidak," jawab Lorian. "Aku datang bukan untuk mengubahmu. Aku hanya ingin mengenalmu." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Serafin merasakan sesuatu. Kecil, tipis, hampir tidak terasa, tapi hadir. Seperti percikan kecil di tengah api unggun yang padam. Lorian tidak pernah mencoba melepaskan kutukan dengan paksa. Ia hanya menemani Serafin. Mereka berjalan di taman istana yang penuh bunga ungu. Mereka duduk di tepi kolam dan melihat ikan keemasan berenang pelan. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Hujan, mimpi, kehidupan, kehilangan, harapan. Setiap kali Lorian berbicara, Serafin mendengarkan. Setiap kali Serafin bercerita, Lorian diam. Tetapi tatapannya menyimpan dunia yang lembut. Tanpa disadari, Serafin mulai tertawa kecil pada hal-hal yang sederhana. Awalnya hanya senyum samar, lalu tawa yang lirih. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum lebar. Raja dan dayang-dayang menangis bahagia melihatnya. Namun yang mereka tidak tahu adalah kutukan itu mulai bergerak dan tidak suka dengan perubahan itu. Pada malam yang sunyi, Serafin berjalan sendirian di taman ketika kabut berubah menjadi sosok bayangan. "Aku yang menjagamu selama ini," kata suara itu, dingin namun sedih. "Dan kini kau membiarkan orang lain memasuki hatimu." Itulah roh yang mengutuk Serafin. Roh kabut yang pernah patah hati ratusan tahun lalu. Kutukan itu tidak berasal dari kebencian, melainkan dari ketakutan. "Jika cinta menyentuhmu, aku akan lenyap," ujar roh itu. "Karena kabut hatimu adalah tempatku bersembunyi." Serafin mundur, gemetar. Ia mengerti sekarang, roh itu bukan jahat, hanya sendiri. "Aku tidak ingin kehilanganmu," bisik roh itu lagi. Lorian menemukan Serafin berlutut dikelilingi kabut tebal. Ia segera menarik putri itu dan memeluknya. "Kau tidak akan sendirian lagi," kata Lorian. Roh kabut muncul di hadapan mereka. "Aku cemburu," katanya lirih. "Aku tidak ingin cinta manusia merebutnya dariku." Lorian menghela napas. "Jika kau ingin tetap ada, maka biarkan kami saling mencintai. Karena cinta tidak memusnahkan apapun. Cinta justru memberi tempat untuk semua yang ingin bertahan." Roh kabut terdiam. Kata-kata itu baginya asing. Tidak pernah ada yang berkata begitu padanya. Lorian melanjutkan, "Kau tak harus tinggal dalam kesedihan. Bergabunglah dengan cahaya. Biarkan kabutmu menjadi pelindung, bukan penjara." Roh itu perlahan bersinar. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasa tenang. Dan kutukan pun mulai melemah. Pagi berikutnya, seluruh Valdoria diselimuti kabut yang lebih hangat dari biasanya. Kabut yang membawa aroma kebahagiaan, bukan kesedihan.
Di tengah taman, Serafin berdiri di hadapan Lorian. "Lorian," bisiknya. "Aku bisa merasakan hatiku. Aku bisa merasakan duniaku. Dan aku bisa merasakanmu." Lorian mendekat. Tangannya menyentuh pipi Serafin dengan lembut, seolah ia takut sentuhan itu akan pecah menjadi cahaya. "Serafin," katanya, "kau adalah alasan dunia menjadi lebih lembut bagiku." Serafin mengatupkan mata, dan di tengah kabut yang berputar pelan, mereka saling memeluk. Perlahan, lembut, hangat, seakan seluruh kerajaan ikut bernafas bersama mereka. Setelah kutukan hilang, roh kabut berubah menjadi angin lembut yang menjaga seluruh kerajaan dari kejauhan. Ia tidak lagi hidup karena rasa sakit, tetapi karena cinta yang akhirnya ia mengerti. Serafin dan Lorian menjadi pasangan paling dicintai di Valdoria. Mereka membuka istana untuk rakyat, mengisi hari-hari dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Dan setiap malam, ketika kabut turun perlahan, Serafin merasakan sentuhan lembut di pundaknya. Sentuhan dari roh kabut yang dulu menghantui, kini melindungi. Kabut itu bukan lagi kabut kesedihan, kini ia menjadi kabut cinta. Dan seperti itulah legenda dari Istana Kabut. Tempat cinta tidak hanya menyembuhkan dua hati, tetapi juga roh yang telah lama tersesat. Jika kau mendengarkan cerita ini untuk tidur, tarik napas pelan, rasakan lembutnya kabut Valdoria menyelimuti tubuhmu, dan biarkan hatimu ikut beristirahat bersama mereka. Selamat tidur. Semoga mimpi-mimpimu malam ini sama hangatnya dengan kabut Valdoria.